Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam solusi. Solusi untuk berdiskusi. Saya Anissa Kalis dengan NIM 0601232024 dari kelas Ilmu Perpustakaan 1. Di video ini saya akan membahas mengapa terjadi krisis identitas nasional dan bagaimana cara saya mengatasinya. Sebelum saya membahasnya, saya akan menjelaskan apa itu identitas nasional. Identitas berasal dari kata identity yang berarti ciri-ciri, tanda, atau jati diri yang melekat pada diri seseorang atau sesuatu yang membedakannya dengan yang lain. Dikutip dari buku Pendidikan Kewarganegaraan, identitas nasional disebut juga kepribadian nasional yang merupakan jati diri dari suatu bangsa. Identitas nasional adalah ciri yang dimiliki oleh suatu bangsa yang secara filosofis membedakannya dengan bangsa lain dan hasil kesepakatan masyarakat bangsa, sehingga pembentukannya membutuhkan waktu yang panjang. Dalam konteks Indonesia, identitas nasional adalah wujud manifestasi nilai-nilai budaya yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan dari ratusan suku dihimpun menjadi satu dengan acuan Pancasila, sehingga identitas nasional milik Indonesia tentu akan berbeda dengan identitas nasional bangsa lain karena memiliki latar belakang masing-masing. Dalam membentuk identitas nasional diperlukan unsur-unsur yang mendukung. Unsur-unsur identitas nasional di Indonesia ada 4, yaitu yang pertama suku bangsa. Suku bangsa adalah golongan sosial yang khusus dan bersifat akskriptif dengan memiliki corak golongan, umur, dan jenis kelamin yang sama. Suku bangsa diperoleh dari interaksi berdasarkan atas adanya pengakuan oleh warga suku bangsa dan diakui suku bangsa lainnya. Unsur suku bangsa ini akan melekat pada diri yang berlaku seumur hidup bersamaan dengan keberadaannya sejak lahir. Yang kedua, agama. Indonesia dikenal sebagai negara yang mengakui dan memiliki agama. Agama-agama yang ada di Indonesia adalah Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, dan Konghucu. Beberapa agama tersebut yang menjadi salah satu unsur penting dalam membangun suatu identitas bangsa Indonesia. Yang ketiga, kebudayaan. Kebudayaan adalah pengetahuan manusia sebagai makhluk sosial yang berisi pengetahuan kolektif yang digunakan untuk memahami lingkungan dan pedoman dalam bertindak. Dan yang terakhir, bahasa. Bahasa adalah sistem perlambang yang dibentuk atas unsur ucapan manusia dan digunakan sebagai sarana berinteraksi. Bahasa menjadi unsur penting dalam membangun identitas nasional karena melahirkan identitas nasional dengan penggunaan bahasa Indonesia bagi seluruh rakyat. Identitas nasional menjadi konsep yang kompleks dan multidimensi, yang mencerminkan kesatuan, kesamaan, dan keunikan suatu bangsa. Identitas nasional ini memiliki fungsi yang meliputi pada beberapa aspek, antara lain. Yang pertama, memperkuat rasa kebanggaan. Identitas nasional membantu membangun dan memperkuat rasa kebanggaan individu terhadap negara serta budaya mereka. Rasa bangga tersebut kemudian akan mempengaruhi aspek lainnya seperti politik, ekonomi, dan sosial. Kedua, membangun solidaritas. Identitas nasional juga memiliki fungsi yang membangun solidaritas di antara warga negara satu sama lain. Hal ini mencakup membangun rasa persatuan, rasa saling mendukung, dan pengorbanan untuk kepentingan bersama. Ketiga, mempromosikan pembangunan. Identitas nasional yang kuat dapat menjadi pendorong untuk pembangunan nasional, ekonomi, sosial, dan politik yang berkelanjutan. Identitas nasional yang positif dan berkualitas tinggi dapat menjadi landasan yang kuat untuk menciptakan kesepakatan kerjasama dan inovasi dalam suatu bangsa. Yang keempat, mempertahankan kedaulatan. Identitas nasional berperan dalam mempertahankan kedaulatan negara. Dengan identitas nasional yang kuat, maka warga negara akan termotivasi untuk mempertahankan kepentingan negara dari ancaman internal atau eksternal. Dan yang terakhir, mempromosikan hubungan antar bangsa.
Identitas nasional dapat berperan dalam mempromosikan hubungan yang sehat antar negara-negara. Identitas nasional yang positif dapat membantu menjadi sebagai jembatan antara budaya dan kerjasama internasional. Setelah membaca buku kewarganegaraan, saya mengetahui bahwa krisis identitas nasional merupakan isu serius yang dihadapi oleh banyak negara di era globalisasi. Globalisasi dengan segala pengaruhnya dapat memicu hilangnya jati diri dan nilai-nilai budaya suatu bangsa. Indonesia sebagai negara dengan keragaman budaya yang tinggi juga rentan terhadap krisis identitas nasional. Krisis identitas nasional terjadi beberapa faktor. Yang pertama, arus globalisasi. Globalisasi membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk budaya. Maksudnya budaya asing yang masih dapat mengikis nilai-nilai budaya lokal dan identitas nasional. Dua, pengaruh budaya asing. Generasi muda yang lebih mudah terpengaruh oleh tren global, cenderung mengadopsi gaya hidup dan budaya asing, mengurangi apresiasi terhadap budaya lokal. Yang ketiga, kelemahan pendidikan kewarganegaraan. Pendidikan kewarganegaraan yang kurang efektif dalam menanamkan nilai-nilai nasionalisme dan patriotisme dapat menyebabkan kurangnya kesadaran generasi muda terhadap pentingnya identitas nasional. Dan yang terakhir, dampak buruk globalisasi. Globalisasi dapat memicu munculnya sikap individualisme, hedonisme, dan materialisme yang dapat mengikis rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Generasi muda yang kehilangan identitas nasional cenderung kurang peduli terhadap bangsa dan negaranya, yang dapat melemahkan semangat persatuan dan kesatuan. Krisis identitas nasional dapat menyebabkan ideologi Pancasila tergerus oleh ideologi liberalisme yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa. Kurangnya rasa cinta terhadap produk lokal dapat menyebabkan masyarakat lebih memilih produk impor yang dapat merugikan ekonomi nasional. Hilangnya identitas nasional dapat menyebabkan produk lokal terpinggirkan dan terlupakan yang dapat mengurangi kekayaan budaya bangsa. Menurut saya, mengatasinya dengan cara beberapa upaya, yaitu yang pertama, generasi muda perlu didorong untuk menumbuhkan rasa cinta tanah air melalui berbagai kegiatan positif seperti mengikuti perlombaan, mempelajari budaya lokal, dan memanfaatkan media elektronik untuk mempromosikan nilai-nilai nasionalisme. Yang kedua, pendidikan kewarganegaraan perlu diperkuat untuk menanamkan nilai-nilai kebangsaan, patriotisme, dan cinta tanah air pada generasi muda. Yang ketiga, media sosial dan internet dapat dimanfaatkan untuk mempromosikan dan melestarikan budaya lokal sehingga dapat memperkenalkan budaya Indonesia ke dunia. Yang keempat, melakukan kewajiban upaya bela negara dengan cara generasi muda dibekali pengetahuan dan keterampilan untuk menangkal berita bohong atau hoax yang dapat mengancam keutuhan bangsa. Dan yang terakhir, Pancasila sebagai dasar negara perlu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari agar dapat menjadi pedoman dalam membangun bangsa yang berakhlak mulia dan bermartabat. Dari jawaban di atas dapat saya simpulkan krisis identitas nasional merupakan ancaman serius bagi bangsa Indonesia. Generasi muda sebagai penerus bangsa memiliki peran penting dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional. Upaya-upaya untuk mengatasi krisis identitas nasional perlu dilakukan secara sistematis dan berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat. Saya memiliki 3 saran dari jawaban yang saya dapatkan, yaitu yang pertama, perlu adanya program pendidikan kewarganegaraan yang lebih efektif dan menarik bagi generasi muda. Yang kedua, pemerintah untuk memberikan dukungan dan fasilitas bagi kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk melestarikan budaya lokal. Yang terakhir, masyarakat perlu meningkatkan kesadaran dan peran aktif dalam menjaga dan memperkuat identitas nasional. Sekian dari video saya mengenai krisis identitas nasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.